Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga diberkati dan dilapangkan rezeki. Kali ini Movie Story akan mereview sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Sebelum itu, kalian siapkan cemilan dan minuman agar nontonnya betah dan bertahan. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Dalam film ini, kita dilihatkan oleh seorang aktor bintang film yang tidak asing lagi lah bagi kita. Sebut aja Tono, yang mana dia telah memalsukan tentang kematiannya, dan sekarang dia telah hidup dengan tenang di Rio de Janeiro sebagai Mr. Santos. Suatu hari pada saat ia makan siang, ia didekati oleh seorang wanita misterius, sebut saja Susanti. Dia menyatakan bahwa majikannya ingin Tono membunuh 3 target dan menganggapnya sebagai kecelakaan karena menurut bosnya dialah ahli dalam bidang itu. Yang jadi pertanyaan, siapa bos Susanti itu? Ya, nanti kita akan tahu sendiri kok. Tono yang sudah tak ingin lagi dengan bidang tersebut, dia malah memfoto dan mendorongnya hingga terjatuh. Dan dia pun pergi dengan cara loncat ke atas mobil tram yang ada di sana. Kemudian Susanti bersama komplotannya mengejar Tono. Pada saat Susanti mau memanjat mobil tram, Tono pun langsung lompat ke atas layang-layang yang sedang terbang di sana. Kebetulan kalilah, dan dia pun berhasil kabur. Film pun dimulai. Tono yang sudah tahu dia diincar, ia pun memutuskan untuk pergi ke Thailand, yang mana di situ tempat temannya yang bernama Mae. Kemudian ia menyelidiki siapa si Susanti yang dia foto waktu itu. Dia mengetahui bahwa ia suruhan bosnya yang bernama Ujang. Ternyata dia itu teman masa kecil Tono. Keesokan paginya saat Tono melihat-lihat ke pantai, rupanya di situ ada seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Gina. Pada malam hari, Mae memanggil-manggil Bishop untuk melihat ke perahu, dan terdengar suara Gina seperti sedang diserang. Tanpa pikir panjang, Tono pun pergi menuju ke sana. Ingin jadi pahlawan kemalaman gitu ya. Tanpa basa-basi, Tono berhasil menyelamatkan Gina. Kemudian ia melenyapkan barang bukti. Tono yang sudah mengetahui bahwa ia sedang diawasi oleh anak buah Ujang, ia pun menjaga Gina, namun malah membuat mereka berdua menjadi mesra. Inikah yang dinamakan cinta? Adegan cocok tanam pun beraksi. Rupanya diam-diam Tono mencari tahu identitas Gina. Ternyata ia adalah seorang guru honorer yang ada di Kamboja. Keesokan harinya, suruhan Ujang pun datang dan mereka membawa Gina pergi. Gina pun dijadikan umpan supaya Tono melakukan perintah Ujang. Kemudian Tono pergi ke tempat Ujang. Ujang pun menawarinya misi untuk membunuh 3 target yang sudah ia rencanakan agar Gina bebas. Tono pergi ke Malaysia untuk misinya yang pertama, membunuh Krill, seorang pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang ia berada di jeruju besi sebagai tawanan. Kemudian Tono menyusun rencana agar bisa menyusul Krill ke situ. Tibanya di penjara, Tono langsung mencari cara untuk mendekati Krill karena dia selalu dijaga oleh anak buahnya. Tono dengan segudang pengalamannya, ia berhasil mendekati Krill. Bahkan ia diajak makan malam berdua di gubuk kecil yang berada di dekat penjara tersebut. Saat itulah ia melancarkan misi untuk membunuhnya. Kemudian ia langsung kabur dari situ. Setelah itu Ujang menghubungi Tono dan memberitahu misi keduanya. Ia hanya tersisa 36 jam untuk misi tersebut. Tanpa pikir panjang, Tono pun langsung pergi ke Australia untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian Cho. Ia seorang agen yang menjalankan jaringan perdagangan senjata terbesar di Australia. Saat ia sudah menemukan tempat Cuk,
Ia pun bergegas mencari cara. Pada saat Cuk sedang berenang di kolam apartemennya, Tono yang punya 1000 akal kemudian ia membocorkan kolam renang tersebut dengan cara dibor. Pada saat Ujang sudah mengetahui bahwa Cuk telah tewas, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Tono untuk misi ketiganya. Targetnya yang ketiga ini seorang miliarder yang memiliki banyak kapal selam yang bernama Max Adam. Tono kemudian pergi ke kota Varna, Bulgaria untuk mencari tahu keberadaan Adam. Saat sudah menemukan tempatnya Adam, ia bergegas masuk ke dalam gedung tersebut. Jangan tanya Tono kalau tidak bisa masuk ke situ. Pada saat Adam masuk ke ruangannya, rupanya di situ sudah ada Tono yang menunggunya. Tetapi bukannya membunuhnya, malah Tono akur dan memutuskan untuk bekerja sama. Tono meminta Adam memalsukan kematiannya dengan berpura-pura untuk mengelabui Ujang dan anak buahnya. Tono dengan segera mempersiapkan jebakan untuk anak buahnya Ujang. Saat anak buah Ujang tiba, mereka pun disambut dengan kematian. Kemudian Tono pergi untuk menyelamatkan Gina. Ujang yang sudah menunggu akan kedatangan Tono, ia mengaktifkan bom pada kapalnya tersebut. Pada saat ia sudah menemukan Gina, kemudian ia pun menempatkannya di sebuah ruangan untuk membiarkannya melarikan diri saat ia menghabisi Ujang. Dan pada akhirnya Ujang dibuat tewas sangat mengenaskan oleh Tono. Gina kembali ke Kamboja untuk terus mengajar menjadi honorer. Kemudian dia pun terkejut saat Tono muncul di situ yang dikiranya sudah tewas. Film pun berakhir. Bisa kita ambil kesimpulan dari film ini bahwa kejahatan akan dibalas dengan kejahatan juga. Untuk itu segala sesuatu yang dikerjakan akan ada timbal baliknya. Sekian, terima kasih.